Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Ya, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, dan sekarang kita akan membahas materi yang terdapat pada halaman 11 tentang al-i'rabu wal bina'u, i'rab dan bina. Dan ini adalah termasuk pembahasan inti dalam ilmu nahwu ya, karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa di antara tujuan kita belajar ilmu nahwu adalah agar kita bisa menentukan harokat akhir sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya. Dan ini adalah pembahasannya, ya, pembahasan tentang penentuan harokat akhir kata setelah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, kalau sebelumnya kita baru membahas tentang pembagian-pembagian kata atau khususnya pembagian-pembagian isim. Ya, isim mu'rab, ya, isim yang bisa berubah harokat akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ada 9 kelompok ya, yang sebagaimana sudah kita bahas. Ada isim mufrad, ada musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian ada asmaul khamsah, ada isim manqus, ada isim maksur, ada juga isim ghairu munsharif atau al-ismu alladzi la yansharif. Ada 9 kelompok isim yang seandainya ke-9 isim ini dimasukkan ke dalam sebuah kalimat itu nanti harokat akhirnya atau bangunan akhirnya ada yang bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Ya, masing-masing memiliki perubahan yang khas ya, seperti misalnya untuk isim mufrad nanti bisa ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat bisa menjadi, misalnya kita ambil kata Muhammadun ya. Muhammadun atau waladun seorang anak laki-laki bisa menjadi waladun, waladan atau waladin. Ya, dhamma fathah kasrah. Atau untuk musanaknya kan waladani atau waladaini, ya bisa waladani, bisa waladaini. Atau jamak muzakkar salim misalnya bisa muslimuna atau muslimina. Nah, untuk bisa menentukan harokatnya seperti apa, bangunan akhirnya seperti apa, nah, pembahasannya ada di sini. Pembahasan tentang al-i'rabu wal bina'u. Nanti kita akan membahas juga tentang ciri-ciri perubahannya atau alamat i'rab. Namun sebelumnya ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya sebelum kita masuk pada pembahasan tentang ciri-ciri perubahan sebuah isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kita baca terlebih dahulu kitabnya. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa, i'rab adalah tagyiru. Tagyir itu artinya perubahan. Awakhiri, akhir-akhir ya. Al-kalimi, kata-kata. Atau terjemahan yang lebih enak, i'rab adalah perubahan akhir kata. Bisa babi dengan sebab dukhuli, masuknya al-amili, amil. Ya, mislu contohnya haza talibun, ini adalah seorang siswa. Ra'aitu taliban, aku melihat seorang siswa. Marartu bil talibin, aku berjumpa atau aku berpapasan dengan seorang siswa. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata dengan sebab masuknya amil. Ya. Yang dimaksud dengan amil adalah penyebab berubahnya harokat akhir sebuah kata atau penyebab berubahnya bangunan akhir sebuah kata. Contoh misalnya dari dalam kamus kita dapati kata talibun. Talibun artinya siswa. Nah, ketika kata talibun ini kita masukkan ke dalam kalimat, itu harokatnya nanti bisa berubah tergantung oleh amil yang mempengaruhinya. Contoh misalnya kita beri amil haza. Haza, maka kalimatnya menjadi haza talibun. Ini adalah seorang siswa. Harokatnya tetap menjadi dhammah. Ya. Yang menyebabkan dia tetap menjadi dhammah karena ada amil haza. Kemudian amilnya kita ganti menjadi ra'aitu misalnya. Aku melihat. Maka nanti berubah menjadi taliban. Ya, berubahnya ya tadinya talibun menjadi taliban itu disebabkan oleh ra'aitu. Nah, ra'aitu ini dinamakan amil. Marartu ya, atau kemudian kita ganti amilnya menjadi marartu misalnya.
ya. Marartu bi pasangannya bi, ya. Marartu pasangannya bi huruf jar, ya. Marartu aku berpapasan bi dengan, nanti katanya menjadi thalibin. Harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Nah, yang menyebabkan dia menjadi kasroh itu adalah huruf jar, huruf bi. Nah, huruf jar ini, huruf bi ini dinamakan amil. Jadi amil adalah penyebab berubahnya harokat akhir atau bangunan akhir sebuah kata. Dan amil ini bisa berupa isim, bisa berupa fiil, bisa berupa huruf, ya. Contoh amil yang berupa isim, contoh lain misalnya ada kata misalnya masjidun, ya, atau al masjidu, ya. Al masjidu atau masjidun, ya. Kita tambahkan isim di depannya misalnya babu, pintu. Kita jadikan dia susunan mudhof mudhof ilaih. Jadi babu masjidin, pintu sebuah masjid. Nah, yang menyebabkan masjidun berubah menjadi masjidin itu adalah isim babu, pintu itu. Sehingga babu ini adalah amil dari masjidin. Itu pengertian dari amil. Jadi itu ya, i'rab adalah perubahan akhir kata dengan sebab masuknya amil. Kemudian lawan dari i'rab adalah al-bina'u. Bina, ya. Al-bina'u huwa, bina adalah luzumu, tetapnya awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, ya. Tetapnya akhir kata, ya, baik harokatnya maupun bangunan akhirnya, halatan wahidatan, pada satu keadaan. Mislu contohnya huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Jadi bina adalah tetapnya akhir sebuah kata pada satu keadaan. Jadi nggak bisa berubah dimanapun posisinya dalam kalimat. Ya, seperti misalnya dhamir huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Ini kalau kita taruh di mana saja dia, ya tulisannya tetap seperti ini. Ya, huwa tidak berubah menjadi huwu misalnya, atau hui. Ya, hadhihi juga tidak bisa berubah menjadi hazihu, haziha, hadhihi, nggak bisa. Tetap seperti ini. Ya, yang dikenal dengan istilah isim yang mabni, ya. Adapun kalau yang isim berubah itu namanya isim yang mu'rab. Ya, nanti insyaallah akan disebut di bagian bawah. Nah, ini pengertian i'rab dan bina. I'rab artinya perubahan, sedangkan bina artinya tetapnya keadaan. Kemudian aqsamul i'rabi, aqsam, ya, jamak dari qismun, pembagian al-i'rab, i'rab, ya, pembagian i'rab. Jadi dalam bahasa Arab berubahnya suatu kata itu, ya, bisa dikelompokkan menjadi 4, ya. Proses berubahnya sebuah kata atau sebuah isim atau sebuah kata, ya, itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Nah, ini harus dihafal, ya, karena nggak ada dalam bahasa Indonesia. Padanannya nggak ada dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Arab itu mengenal harokat, kalau bahasa Indonesia nggak mengenal harokat. Yang pertama yang dikenal dengan istilah raf'un, ya, raf'un, ya. Raf'un dan ciri, ya, di Arab rafa itu cirinya itu harokat dhammah di akhirnya, ya, ciri utamanya, ya. Nanti ada ciri utama, ada ciri yang cabang. Ciri utamanya untuk i'rab rafa itu harokat dhammah di akhirnya, seperti misalnya baitun, sebuah rumah, rajulun, seorang laki-laki, kitabun, ya, sebuah kitab. Ini baitun, rajulun, kitabun, ya, dinamakan isim yang beri'rab rafa karena cirinya adalah harokat dhammah di akhirnya. Kemudian yang kedua nasbun, ya, nasbun, nasab. Ya, i'rab nasab ini cirinya harokat fathah di akhirnya, seperti baitan, rajulan, kitaban. Yang ketiga khafdun, khafdun atau nama lainnya jarrun, ya, yang lebih populer jarrun. Ya, kita gunakan saja jarrun. Cirinya itu harokat akhir di akhirnya, harokat akhir di akhir katanya, seperti baitin, rajulin, dan kitabin. Kemudian jazmun, ya, jazmun ini terdapat pada fiil saja, dan cirinya itu harokat sukun di akhirnya, ya, ciri utamanya. Misalnya lam yaktub, ya, pada asalnya katanya kan kata bayak tubuh, ya, menulis yaktubu fil mudhari, kemasukan huruf lam menjadi lam yaktub. Kemudian liyaskut, ya, hendaknya dia diam. La tajlis, jangan kamu duduk. Atau berarti kan fi'il yaktub, yaskut, tajlis, itu harokat akhirnya sukun. Nah, dikatakan bahwasanya, ya, fi'il-fi'il ini i'rabnya adalah jazm. Beri'rab jazm, berciri perubahan jazm. Nah, ini 4 pembagian i'rab yang harus kita hafal. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Kalau antum ditanya apa itu rafa, jawabannya adalah rafa adalah salah satu pembagian dari
i'rab yang memiliki ciri utama harokat dhammah di akhirnya. Nasab salah satu pembagian i'rab atau salah satu jenis i'rab yang memiliki ciri perubahan harokat fathah di akhirnya. Ciri utama perubahannya harokat fathah di akhir katanya. Adapun jar ya salah satu jenis i'rab yang memiliki ciri utama harokat kasrah di akhir kata. Kemudian ya, jazm itu salah satu jenis i'rab yang memiliki ciri perubahan harokat sukun di akhir kata, dan jazm ini hanya terdapat pada fi'il. Adapun jar terdapat pada khusus pada isim. Adapun rofa dan nasab bisa terdapat pada isim, bisa juga terdapat pada fi'il sebagaimana dijelaskan di bawahnya. Falil asma'i, dan bagi isim-isim, min zalika, dari pembagian di atas itu, ya, dari pembagian i'rab itu, ar-raf'u, ada yang beri'rab rafa, wan nasbu, dan nasab, wal khafdu, dan khafat atau jar, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim-isim. Jadi isim i'rabnya itu hanya rafa, nasab, dan jar. Walil af'ali min zalika, dan bagi fi'il-fi'il dari pembagian i'rab di atas itu ada yang ar-raf'u rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat pada fi'il. Ya, sekali lagi, i'rab rafa dan nasab terdapat pada isim dan fi'il. Tapi i'rab jar khusus isim, i'rab jazm khusus fi'il. I'rab jar khusus isim, ya jar atau khafat ya, dan i'rab jazm khusus fi'il. Kemudian ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhir sebuah isim, ya. Maka isim dibagi menjadi dua ya secara umum. Al-ismu, ya, hamzahnya untuk coret ya, kaidah penulisannya keliru di sini. Masih tanpa hamzah. Al-ismu ditinjau dari berubah atau tidaknya bangunan akhirnya atau harokat akhirnya dibagi menjadi dua. Ada yang al-mabniyu, ya isim mabni, yaitu isim yang bangunan akhirnya atau harokat akhirnya tetap ya dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan al-mu'arabu adalah yang bisa berubah ya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ya sesuai dengan kedudukannya, atau kalau pakai definisi penulis itu sesuai dengan amil yang masuk ke dalamnya. Tapi lebih gampang sebenarnya kalau untuk pemula, mu'arab, isim mu'arab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya atau bangunan akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Nah, kemudian isimnya mu'arab ya ditinjau dari jenis i'rabnya, ada yang dikenal dengan istilah marfu', mansub, dan majrur. Isim mu'rab yang marfu' adalah isim mu'rab yang beri'rab rafa. Isim mu'rab yang mansub adalah isim mu'rab yang beri'rab nasab. Dan isim mu'rab yang majrur adalah isim mu'rab yang beri'rab jar. Dan sudah saya sampaikan, isim yang marfu' atau isim yang beri'rab rafa, ciri utamanya adalah harokat dhammah. Dan perlu antum tambahkan ya di sini catatan bahwasanya isim yang marfu memiliki tanda rafa atau alamat rafa, alamatur raf'i. Isim marfu memiliki tanda rafa, isim mansub memiliki tanda nasab, isim majrur memiliki tanda jar. Ya. Karena di sini contohnya adalah isim mufrad semua, ya. Tanda rafa isim mufrad itu kan dengan dhammah seperti kitabun, maradun. Tanda nasab isim yang mufrad yaitu dengan fathah, kitaban, maradun. Tanda jar isim yang mu'rab itu harokat kasrah ya, kitabin, maradin. Nanti ya dari 9 kelompok isim mu'rab itu memiliki tanda rafa, nasab, dan jar masing-masing ya. Seperti isim mufrad, tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Kalau musanna nanti tanda i'rabnya itu bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Ya, tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya juga dengan ya, yang nanti insyaallah akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Di situ diberikan ada tabelnya, ya, tabel tanda i'rab yang nanti insyaallah akan kita bahas. Ya, untuk sementara ini cukup ini dulu yang kita baca ya. Antum coba baca-baca kembali ya istilah-istilah ini, istilah-istilah penting ya. Rafa, nasab, jar, jazm, marfu, mansub, majrur, i'rab, bina, ini istilah-istilah penting ya, khususnya ketika nanti kita ingin mengi'rab sebuah kata ya.
cukup sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali membaca halaman ke-12 ya sedikit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.